Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Baru Satu Lima dari UT Semarang, Pukcar Kedemuni, Pekalongan. Hari ini kita akan praktikum IPA tentang gelombang, yaitu jenis dan bentuk gelombang. Tujuannya adalah untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal serta sifat kebetulan gelombang. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis, modul sebagai panduan praktikum, selingki, kabel, benang kasut, karet, kerikil, dan air dalam baskom. Nah, yang pertama kita akan mengamati jenis dan bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama-tama kita rentakan selingki ini ke penyangga, kemudian kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Akan terlihat bukit dan lembah. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal. Kemudian kita ikatkan karet di tengahnya. Setelah kita ikat karet gelang ke selingki, kita gerakkan kembali ke kanan dan ke kiri. Kita amati apa yang terjadi. Ternyata karet gelang tidak berpindah tempat, dia hanya bergetar di tempatnya. Kemudian kita ganti dengan kabel, menggunakan kabel kita lakukan gerakan yang sama dengan selingki tadi, kanan dan ke kiri. Terlihat sama membentuk bukit dan lembah, gerakan yang tegak lurus. Lalu kita ikatkan karet di tengahnya. Nah, kita gerakan kembali. Karet bergetar mengikuti kabel sama dengan seperti tadi, tapi karet tidak berpindah tempat, dia hanya bergetar. Kita akan rentangkan kembali selingki, kemudian kita gerakkan ke belakang dan ke depan. Nah, kita akan melihat rapatan dan renggangan sepanjang selingki. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal. Dia bergerak sejajar dengan arah rambat gelombang. Kemudian kita ikatkan karet di tengahnya. Setelah kita ikatkan karet di tengahnya, kita lakukan gerakan yang sama ke belakang dan ke depan. Kita bisa lihat karet tidak berpindah tempat, dia hanya bergetar mengikuti getaran selingki, tapi tidak berpindah tempat. Sekarang kita akan lakukan dengan kabel dengan gerakan maju mundur. Kabel ini tetap bergetar tetapi tidak membentuk gelombang yang sama dengan selingki tadi. Dan ada gerakannya. Terus kita ikatkan karet di tengahnya. Setelah kita ikatkan karet, kita lakukan lagi. Nah, kabel ini bergetar tapi tidak sesuai dengan gelombang yang ada di selingki, dan karet juga tidak berpindah, dia hanya bergetar mengikuti getaran kabel. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa gelombang longitudinal akan terlihat seperti bukit dan lembah. Arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dan karet yang diikatkan di tengahnya
tidak ikut berpindah. Karet itu hanya bergetar karena adanya energi yang merendah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, kita akan melihat rapatan dan tenggangan yang merambat sepanjang seringgi. Arah gerakannya terjajar atau searah dengan arah rambat gelombang. Karet yang diikatkan di tengahnya akan bergetar maju mundur di tempatnya mengikuti rapatan dan tenggangan yang melaluinya. Tapi karet tidak berpindah, hanya bergetar di posisinya karena adanya energi. Jadi perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah pada arah getaran dan arah rambat gelombang. Gelombang transversal arahnya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal arahnya jajar dan searah. Kita akan lanjutkan percobaan berikutnya untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Kita akan menggunakan kerikil dan baskom yang sudah diisi air. Selanjutnya kita akan masukkan kerikil ke dalam baskom yang sudah berisi air dan kita akan amati apa yang terjadi. Terlihat adanya gelombang yang menyebar dan membesar. Kemudian bagian sisi-sisi baskom yang terkena pantulan gelombang akan dipantulkan kembali ke pusat gelombang. Jadi dapat disimpulkan ketika batu dijatuhkan ke dalam air akan membentuk gelombang melingkar yang menyebar membesar. Kemudian ketika membentur dengan dinding-dinding baskom akan dipantulkan kembali ke arah pusat gelombang. Selanjutnya kita akan lanjutkan sifat pemantulan gelombang dengan selingki. Kita akan mengamati sifat pemantulan gelombang dengan selingki. Kita bentangkan selingki salah satu ujungnya dan ikatkan ke tiang, dan satunya juga pastikan tidak bergerak. Ini yang disebut dengan ujung terikat. Kemudian kita getarkan hingga membentuk setengah gelombang. Ujung terikat ini akan membentuk gelombang yang dipantulkan kembali dan mengalami pembalikan fase 180 derajat. Ketika gelombang membentuk bukit, balikannya akan membentuk lembah. Dan sebaliknya, ketika membentuk lembah, balikannya akan membentuk bukit. Kemudian, ujung yang satunya kita akan bebaskan sehingga ini yang disebut dengan ujung bebas. Dan kita akan getarkan hingga membentuk setengah gelombang. Ujung bebas akan membentuk gelombang yang dipantulkan lagi, tetapi tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, ketika gelombang membentuk bukit, maka balikannya juga sama membentuk bukit. Inilah sifat pemantulan gelombang dengan selingki dan tadi dengan kerikil. Kesimpulan sifat pemantulan gelombang ini terjadi ketika gelombang mengenai suatu penghalang atau batas medium. Sifat pemantulan gelombang bergantung pada kondisi ujung tempat gelombang memantul. Pada ujung terikat, gelombang pantul mengalami pembalikan fase 180 derajat. Sedangkan pada ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami fase pembalikan. Demikian percobaan mengamati jenis dan bentuk gelombang. Apabila ada kesalahan, mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.